Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku tahu hidupku
berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Demikian pujian ini menjadi kerinduan hati kami, mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Pagi ini kita telah sampai pada Mazmur pasal 131. Ada 3 ayat saja, saya baca seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur 131 masih merupakan rangkaian dari Mazmur ziarah dari pemazmur, dalam hal ini jelas yaitu dari Daud. Berbicara atau berisi tentang deklarasi iman dari seorang yang bersandar kepada Tuhan, suatu komitmen untuk hidup di hadapan Allah, sehingga dia dapat menghampiri Allah dengan ucapan syukur yang penuh dalam deklarasi yang indah. Dalam hal ini berbicara tentang penyerahan hati kita dengan segala keinginannya. Mari kita lihat satu demi satu. Di ayat 1 dikatakan oleh pemazmur Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Dikatakan tadi ada kata tinggi hati dan sombong. Di sini dalam bahasa aslinya berarti hati yang meninggi. Ada arti dan konotasi negatif, menantang Allah atau menetapkan diri di atas standar yang tinggi, posisi yang tinggi, sampai-sampai merasa diri begitu penting dan hampir sama dengan Allah. Manusia seringkali tidak berani mengaku dirinya sebagai Allah, tetapi dalam prakteknya justru memanipulasi Allah seringkali, seperti memerintah Allah kadang dalam doa-doanya, sehingga manusia harus dididik, ditaklukkan supaya tidak menjadi makhluk liar. Tanpa ditaklukkan, tidak mungkin seorang manusia
bisa bersimpuh di kaki Allah dan bisa sadar akan keberadaan dirinya. Manusia bisa dengan mudah jatuh dalam kesombongan. Orang menjadi sombong ketika dia merasa dirinya cukup baik dan diberkati Tuhan. Contohnya seperti Raja Uzia, menjadi raja yang baik tetapi kemudian menjadi sombong dan merasa dirinya layak untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Padahal dia bukanlah seorang imam. Maka Tuhan menghukum dia dengan penyakit sampai dia bertobat. Amsal 6 ayat 16-19 menuliskan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Salah satunya adalah mata sombong. Kesombongan adalah yang paling merugikan dan menghancurkan kesehatan rohani kita. Ketika kita merasa diri spesial, unggul, dan lebih daripada orang lain, memikirkan diri di luar batas yang wajar, merasa diri seperti setengah dewa, maka kita akan mengejar hal-hal yang luar batas, sehingga menjadi konflik dan menindas orang untuk melakukan ukuran atau kehendak kita. Ketika orang lain tidak bisa menerima, maka kita akan marah. Atau kesombongan yang lain, kita merasa tidak nyaman ketika orang lain lebih unggul dari kita. Maka orang cenderung sibuk untuk bersaing supaya menjadi lebih unggul, menjadi nomor 1. Semuanya ini menyebabkan tidak adanya kesejahteraan, damai dalam diri kita. Dan hal itu justru dibenci oleh Tuhan. Dalam batas tertentu, seseorang memang harus berani untuk menilai dirinya, tetapi tidak dengan jiwa yang mau meninggikan diri. Apakah pemazmur sedang mengajak kita untuk tidak memiliki cita-cita yang tinggi dan terlalu berambisi? Kita harus memahami hal ini sebagai sebaliknya. Tidak berambisi liar, tetapi berprestasi dan menghasilkan hal yang besar bagi Tuhan. Rendah hati tetapi berkualitas. Tidak mengejar hal-hal yang besar dan ajaib bukan berarti kita tidak boleh memiliki ambisi. Tetapi kita harus berani menyerahkan ambisi kita di bawah kehendak Tuhan. Bahkan berani mengganti ambisi itu dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Ayat 2 menjelaskan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Ya, inilah caranya dengan kita menenangkan dan mendiamkan jiwa kita, yaitu menyerahkan hati kita, jiwa kita kepada Kristus. Semua masalah kejiwaan tidak akan beres kalau tidak dibawa kepada Kristus untuk disucikan dan dimurnikan oleh anugerah-Nya. Manusia yang dibentuk seumur hidup oleh lingkungannya harus dihancurkan sampai pembentukan baru dihasilkan. Itulah proses pemurnian di dalam Tuhan Yesus. Tapi proses ini dilakukan oleh anugerah-Nya. Orang yang menyerahkan hatinya di tangan Tuhan akan diproses demikian rupa sehingga kebenaran itu akan mewarnai hidupnya sampai sum-sum tulangnya, sehingga dia dapat memuliakan Tuhan. Orang yang demikian barulah dapat memiliki potensi untuk tenang dan damai, baik dengan dirinya maupun dengan sekitarnya. Berapa banyak orang yang sudah lama menjadi Kristen tetapi tidak memiliki damai? Hal ini disebabkan karena prinsip kebenaran firman itu tidak memproses dirinya, tidak memproses hatinya. Seringkali dia akan marah ketika tidak mendapat keinginannya. Tetapi masalahnya, ketika mendapat semua keinginan, apakah kita juga akan merasa puas? Ternyata seringkali tidak juga merasa puas. Sampai kita ditaklukkan oleh Tuhan, diambil segala sesuatunya oleh Tuhan, dipaksa oleh Tuhan. Ketika kita bersikap rendah hati dan membiarkan diri berada di pelukan Tuhan, seperti anak yang disapih, tunduk dan berserah, maka kita justru akan merasakan ketenangan kedamaian itu. Hanya Tuhanlah
yang bisa memuaskan kita. Tuhanlah yang menenangkan dan mendiamkan jiwa kita. Kita perlu terus belajar dan diajar untuk itu. Kita perlu ditaklukkan oleh Tuhan agar bisa menemukan kebahagiaan yang sejati dan kepuasan di dalam Tuhan. Di ayat 3, Mazmur ini ditutup dengan seruan untuk berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan berarti percaya penuh kepada Tuhan. Hanya pada Dia ada kebaikan dan kepuasan. Yang kedua, taat kepada pimpinannya, waktu dan cara Tuhan. Pimpinan, waktu, dan cara Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Taat saja. Yang ketiga, menanti waktu Tuhan sambil diproses oleh Tuhan. Kita perlu diproses sampai pada saatnya berkat diberikan oleh Tuhan. Kita telah mampu untuk menerimanya. Haleluya. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, untuk kami dapat mengalami ketenangan dan kedamaian. Itu semua berpusat kepada penyerahan hati, batin, jiwa kami ke dalam pimpinan-Mu. Tundukkanlah jiwa kami Tuhan, batin kami dalam naungan-Mu Tuhan. Kami percaya yang terbaik adalah ada di dalam Tuhan. Kami mau menundukkan diri kami di dalam ketenangan batin kami Tuhan. Hari ini kami berdoa mendukung pemerintah bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami terus berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dijauhkan dari korupsi dan mementingkan diri sendiri atau kepentingan kelompok tertentu. Indonesia boleh makin maju dalam segala bidang. Ada toleransi kehidupan yang indah antar umat beragama dan antar secara sosial secara keseluruhan. Kemakmuran boleh makin terjadi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Keamanan, ketentraman kami terus mohonkan daripada Tuhan. Ada kesatuan, ada keharmonisan masyarakat Indonesia. Dijauhkan dari bencana-bencana, dijauhkan dari malapetaka Tuhan, sehingga Indonesia boleh membangun ke arah yang lebih baik. Karena disinilah kami Engkau menempatkan untuk kami boleh mengekspresikan iman kami di masyarakat, di bangsa ini Tuhan. Tolong gereja-gereja kami dimanapun juga berada di Indonesia ini menyatakan kasih Tuhan, sehingga keadaan di sekitar kami boleh menjadi indah karena ada praktek kasih yang dinyatakan oleh umat-Mu Tuhan. Juga menyatakan kuasa-Mu yang sakit disembuhkan. Ada pertolongan-pertolongan yang nyata melalui kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga masyarakat menjadi lebih sehat, lebih baik oleh kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui umat-Mu Tuhan. Kami tidak hanya berdoa, tetapi juga mempraktekkan baik kasih maupun kuasa Tuhan bagi masyarakat di Indonesia. Kami terus berdoa untuk penginjilan supaya dapat terus digaungkan, digemakan, baik melalui pribadi-pribadi maupun lembaga, sehingga banyak jiwa dimenangkan dan menerima keselamatan. Hidupnya diubahkan, bangsa dan negara kami akhirnya diubahkan. Kami juga terus berdoa mendukung. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Serahkan hatimu kepada Tuhan, tenangkan jiwamu. Tuhan mengasihi saudara saya. Shalom.